bisa Ibu. Nah, contoh manusia dan mesin yang lain kayak misalnya kalian lagi mengendarai mobil, motor, itu adalah contoh dari manusia dan mesin ya. Oke, next slide. Nah, Zril. Nah, ini masuk kita ke sistem dokumentasi dalam AIS ya. Yuk lanjut. Nah, ini pengertian dokumentasi dan sistem dokumentasi. Silahkan, Rahma. Ya, silahkan Rahma. Pending documentation and system documentation. First, documentation is a set of written and graphical material that explain how a system works, covering who, what, where, when, why, and how of data collection, processing, storage, and reporting. Romney and Steinberg. Two, system documentation refers to the process of illustrating the component flow and interrelationship among the element within accounting information system or ICE. Oke, thank you Rahma. Jadi ini pengertian dokumentasi dan sistem dokumentasi ya. Dokumentasi itu is a set menyiapkan written and graphical material. Jadi menyiapkan baik dia tulisan narasi maupun grafik ya, yang menjelaskan bagaimana sistem itu bekerja. Itu dokumentasi. Dan dia mengcover tuh. Dokumentasi itu mengcover siapa, apa, di mana, kapan, kenapa, dan bagaimana data itu bisa dikoleksi, dikumpulkan, diproses, dan disimpan serta dilaporkan gitu ya. Itu adalah dokumentasi. Nah, dokumentasi itu adalah bisa juga digambarkan sebagai bukti fisik gitu ya. Paling mudahnya kalau ini analogi sederhana ya. Kalian punya PC, kemudian ada data storage di dalamnya. Dokumentasi itu adalah file. Bagaimana kalian memfiling ya, memfiling data dan informasi, itu dokumentasi. Sementara di sistem dokumentasi itu bagaimana kalian memasukkannya, mengklasifikasikannya ke dalam beberapa yang sejenis. Misalnya kalian di database kalian bahan perkuliahan semester 5, 1 ada SIA, 2 ada Accurate, 3 ada apa lagi tuh ya, ada akuntansi manajemen. Misalnya akuntansi yang pertama SIA, sistem informasi akuntansi misalnya. Nanti ada IRPS, kemudian ada pertemuan 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya, sampai dengan nanti ke 16 gitu ya. Kecuali pertemuan 8 dan 16, biasanya dia sifatnya soal ujian itu tidak bisa di-record gitu ya, karena harus dikembalikan soalnya misalnya. Itu merupakan salah satu bentuk sistem pendokumentasian. Bisa dipahami sampai sini teman-teman? Bisa Bisa, Ibu. Ibu. Bisa Ibu. Sistem dokumentasi itu juga bisa digambarkan teman-teman ya. Jadi bisa dinarasikan ataupun digambarkan. Nah, paling mudah itu membaca sebuah sistem dokumentasi itu melalui alur ya, diagram alur, diagram flowchart atau DFD, ERD gitu ya. Itu lebih memudahkan untuk memahami dan meringkas. Kalau SOP itu bisa sampai 300 halaman, tapi kalau itu sudah dituangkan dalam flowchart itu hanya 1 sampai dengan maksimal 5 lembar gitu ya. Jadi lebih mudah dipahami daripada baca SOP, mendingan langsung lihat gambarnya aja gitu ya. Nah, nanti kalian perlu memahami nih simbol-simbol apa yang terkait gitu. Oke, next slide. Goal of system mana? Role of yang mana sih? Yang goal apa role nih? Roll Ibu. Oh ya. Oke, peran dari sistem pendokumentasian sistem atau sistem dokumentasi. Yuk, yang mau baca. Nanda, Saya Ibu. mau Nanda, oke Nanda. Role of system documentation. First, facilitate a comprehensive understanding of how data flows and is transformed into meaningful information. Second, communicate the design and structure of the system among users, analysts, and developers. Third, provide a fundamental basis for the analysis, enhancement, control, and auditing of the ICE. Oke, jadi peran dari sistem informasi akuntansi. Ada yang mau coba jelasin? Ayo, ada yang mau coba jelasin? Silakan. Dengan bahasa kalian aja, nggak harus plek-plek menerjemahkan. Dengan bahasa kalian, ada yang mau jelasin?
Nggak ada? Ayo dong. Kalian anak-anak unggul nih. Bebannya Bu jadi anak unggul gitu ya. Oke, peran dari sistem dokumentasi yang pertama memfasilitasi pemahaman menyeluruh ya. Jadi dia merupakan fasilitas untuk membuat orang tuh bisa paham secara integral gitu ya, menyeluruh. Bagaimana aliran data dan itu semua ditransformasikan untuk sebuah informasi yang lebih bermanfaat gitu ya. Nah, terkait dengan yang kedua, dia selain memfasilitasi, dia mengkomunikasikan desain dan struktur dari sebuah sistem berdasarkan user penggunanya, analyze-nya, jadi yang menganalisis dan pengembang sistem itu sendiri. Kemudian yang ketiga provide, mendukung fundamental basic dasar fundamental dalam melakukan analisis, enhancement, pengawasan ya, analisis, implementasi, pengawasan dan pemeriksaan dari AIS itu sendiri. Jadi kalau udah dianalisis, diimplementasikan, diawasi, diperiksa gitu. Jadi itu sistem dokumentasi perannya benar-benar mensupport, memfasilitasi, mengkomunikasikan dan mendukung dari operasional perusahaan. Yuk, next slide. Goal of system documentation. Nah, ini ada tujuan dari sistem dokumentasi. Ada yang mau bacakan? Sebut nama. Nida, Bu. Saya Bu. Nida, oke Nida. Goal of system documentation. First, descriptive. Description-nya explains how the system operates, the flow of documents, activities, and data process. Second, communication. Description is serves as a communication medium among an analysis system, design, management, auditors, and user. Third, analyze and design description is facilitated the identification of weakness, redundancy, or opportunities for improvement. For control and audit, description ensure that the system complies with security principle, data integrity, and legal and regulatory standards. Oke, thank you Nida. Jadi ini kalau tadi kita bicara tentang bagaimana sistem, kalau ini tentang tujuan dari sistem pendokumentasian sistem. Yang pertama tujuannya adalah mendeskripsikan ya. Apa itu deskripsi? Jadi sistem dokumentasi sistem ini dia nanti menjelaskan ya teman-teman bagaimana sistem itu bisa beroperasi, bagaimana alur dari sebuah dokumen, bagaimana alur dari sebuah aktivitas, dan bagaimana data itu diproses ya. Jadi dia menjelaskan tujuan dari sistem dokumentasi. Kemudian dia mengkomunikasikan, serve as communication medium. Jadi dia tingkat menengah ya, membantu mengkomunikasikan pada level menengah antara analisatornya ya, kemudian desainer sistemnya, kemudian manajemen, auditor, dan pengguna. Termasuk di dalamnya juga mungkin bisa jadi ada tambahan orang tuh dari luar ya. Dari luar itu adalah konsumen atau nasabah gitu ya. Analysis and design. Jadi analysis and design ini adalah dia facilities the identification of weakness. Jadi dia nanti memberikan memfasilitasi mengidentifikasi intinya ya. Facilitate the identification itu mengidentifikasi kelemahan, weakness, redundancies, penurunan, redundance, atau opportunity ataupun peluang dalam sebuah pengembangan. Jadi kalau kalian sudah membuat ini sistemnya begini, apakah tidak bisa direview? Harus direview. Sistem yang baik itu direview antara 2 sampai dengan 4 tahun. Jadi nggak bisa baru setahun jalan dia direview, nggak bisa. Kecuali sistemnya ketika berjalan dia trial and error nggak bisa, belum bisa. Nah itu
di repair dulu, dibenerin dulu, nanti dijalankan lagi, dilihat 1 tahun bisa jalan nggak, 2 tahun bisa jalan nggak gitu ya. Nah kalau memang setahun itu udah nggak bisa jalan ya mau nggak mau harus di change. Tapi kalau di review yang baik itu biasanya 2 tahun. Jadi dia biar jalan dulu. Nah nanti 2 tahun ini apakah mau ada improvement atau ada pengembangan atau memang dilanjutkan aja dulu gitu ya. Biasanya sistem itu pasti ada pengembangan, nggak mungkin enggak. Kalau kalian lihat gitu ya, salah satu bentuk pengembangan atau develop dari desainer, kalian lihat deh di Google, tiap hari every day tulisan Google-nya itu berbeda. Kalian lihat di Shopee deh, setiap bulan itu ada aja yang berbeda. Seperti itu ya. Itu merupakan salah satu bentuk pengembangan atau improvement. Control and audit, ensure, meyakinkan bahwa sistem itu complies. Complies itu artinya apa ya? Patuh, sesuai gitu ya dengan prinsip keamanan, integritas data, dan legalnya. Dan juga standar regulatornya. Jadi kebijakannya, standar kebijakannya dan legalnya itu seperti apa sih? Nah, sesuai nggak ya? Misalnya dia melihat bahwa oh iya Shopee sekarang menerapkan ketika COD cek dulu, ketika nggak sesuai dikembalikan. Itu sistem pengembangannya gimana? Regulatornya gimana? Kalau boleh dikembalikan nggak? Ya ada kesepakatan bahwa ini boleh dikembalikan ketika tidak sesuai gitu ya. Itu salah satu contoh untuk memastikan bahwa proses atau sistem tersebut bisa berjalan dengan baik. Next slide. Types of documentation. Sok atuh yang belum. Rizka, Ibu. Halo Bu. Arisha. Ntar gadis setelah ini ya gadis ya. The types of documentation. First, narrative, explaining the process steps verbally, often used as a companion to diagrams. The second is visual diagram, needs symbols, lines to make easy knowing the flow. Oke. Types of documentation. Jadi tipe dokumentasi itu ada 2, ada narasi sama diagram visual ya. Nah, apa itu dokumentasi? Dokumentasi itu penjelasan dari sebuah proses secara verbal gitu ya. Jadi ada kata-katanya. Kalau orang ngomong itu verbal gitu, tapi kalau orang itu ada tulisannya, ada word-nya gitu ya, ada kata-katanya. Dan ini sebagai contoh adalah SOP, Standar Operational Procedure. Atau kadang-kadang dibuat perusahaan itu ada penjelasan singkat dari sebuah diagram. Misalnya ada diagram, bawahnya itu ada penjelasan yang sangat singkat ya. Bukan panjang, karena kalau panjang itu masuk ke SOP, Standard Operational Procedure. Visual diagram adalah tipe dokumentasi yang dia menggambarkan berbagai simbol yang dicatatkan berdasarkan kebutuhan masing-masing perusahaan gitu ya. Kemudian ada penghubung, ada lines untuk menjadikan dia mudah memahami alurnya. Seperti itu. Yuk, next. Tadi siapa ya? Setelah Rizka tadi siapa saya bilang? Halo? Saya Bu. Gadis, oh ya gadis. Yuk, setelah ini gadis. Nah ini ada detailing of visual diagram. Sok atau gadis? Detailing of visual diagram. Diagram type, flowchart itu main functionnya visualizes the flow of documents, data, and processes. Notation or standarnya itu ANSI or ISO standard symbols. Terus yang kedua itu ada dokumen flowchart. Main functionnya itu show the flow of physical documents between organizational department. Terus yang ketiga ada system flowchart yaitu depicts the relationship among inputs, processes, storage, and outputs in a computer system. Terus selanjutnya ada program flowchart itu explains the logic of the steps within a computer program. Oke, good. Thank you, gadis. Jadi detailing of visual diagram ini salah satunya adalah flowchart ya. Flowchart itu dibagi menjadi 3, document, systems, and program. Di mana untuk flowchart secara keseluruhan adalah visualizes. Jadi dia memvisualisasikan, menggambarkan
bagaimana aliran sebuah dokumen, data maupun proses. Nah, di sini ada standar dari notasinya. Ada ANSI atau ISO standar simbol. Bukan simbol ya, simbol. Kemudian di sini ada dokumen flowchart. Bagaimana dia memperlihatkan sebuah alur fisik dokumen, misalnya dari bagian bagian persetujuan kredit misalnya gitu ya. Kemudian kemana nih? Ke direkturnya, kemudian kalau udah di approve kemana? Ke gudang mencek barangnya gitu ya. Itu adalah sebuah alur fisik dari sebuah dokumen yang between organizational department, di antara berbagai departemen dalam sebuah organisasi atau sebuah perusahaan. Nah, sistem flowchart di speak. Jadi dia di pick loh, bukan di speak, di picks. Jadi dia penggambaran dari hubungan antara input, proses ya, banyak proses, storage and output in a computer system. Jadi kalau sistem flowchart itu contohnya apa, Bu? Yang paling sederhana kalian tadi ya, accurate. Nah, ketika kalian flow-nya itu input sistem langsung keluar laporan gitu ya. Tapi sebenarnya ketika kalian bedah dalam input sistem itu sendiri, input transaksi itu sendiri, kalian akan menemukan sebuah flow, sebuah diagram, sebuah alur yang dia menghubungkan dari jurnal, buku besar, penyesuaian, kemudian neraca saldo setelah penyesuaian, kemudian dia masuk ke dalam financial statement ya. Jadi itu disebut sistem flowchart. Nah, kalau program flowchart dia explaining the logic of the steps within a computer program. Nah, kalau sistem flowchart itu tadi alurnya. Tapi kalau program flowchart itu accurate-nya. Ya, di dalam accurate itu ada alur-alur yang harus dijalankan. Lebih kurang seperti itu ya. Untuk contohnya flowchart berarti itu semua digambarkan melalui sebuah flow, sebuah aliran yang menggunakan chart gitu ya, menggunakan simbol-simbol tertentu. Next. Nazril? Oke. Siapa tadi ini lanjutannya? Yang mau baca? Anin. Oh, tadi gadis. Anin. Yuk, Anin yuk, sik. Detailing of visual diagram atau DVD. Type of diagramnya itu data flow diagram DVD. Main functionnya is illustrated the flow of data between processes, data storage, and external entities. Nah, notation or standarnya is Gain, Serson, or Jordan de Marco symbols. Diagram type yang kedua itu ada business process diagram or business process model and notation BDP or BPMN. BPD bukan BDP, BPD. BPD or BPMN. Main Okay, functionnya is models business process in terms of activities, events, and workflows. Notation or standard is BPMN 2.0 standards. Diagram type yang ketiga itu ada entity relationship diagram or ERD. Main functionnya is represents the relationship among entities and attributes in a database. Notationnya is chain or crossfoot notation. Oke. Makasih Anin ya. Ya, Nah, Bu. ini kalau tadi pertama kita kenal dengan flowchart ya. Jadi yang kedua sampai keempat ini ada di FD, data flow diagram, kita akan bahas hari ini ya. Sementara BPD, BPMN, dan ERD itu akan kita bahas insya Allah di pekan depan. Nah, apa itu DFD? DFD itu mengilustrasikan flow aliran data antara proses, penyimpanan data, dan juga external entities. Jadi entitas dari eksternal juga masuk di dalam main function dari DFD. Nah, notasinya pakai apa? Pakai apa nih? Tulisannya apa sih? Gain, Serson, or Jordan de Marco. Biasanya sih pakainya Jordan de Marco ya. Saya nanti coba cek ya. Kita pakai di Jordan de Marco apa Gain. Kemudian selanjutnya untuk BPD or BPMN dan juga ERD ini akan kita bahas di pekan depan ya. Nah, dia menggambarkan sebuah model bisnis berdasarkan apa namanya rea apa ya rea itu ya
resource, activities, agent. Ya, jadi ini menggambarkan tentang REA. Sementara kalau untuk ERD, dia mempresentasikan hubungan antara beberapa entitas dan atribut dalam sebuah database. Yuk, next. Nah, ini kita akan bicara flowchart and DFD. Principle of diagram preparation. Jadi bagaimana kita menyiapkan hal-hal yang dasar dalam membuat sebuah diagram. Sok, atuh. Siapa yang mau? Hah? Maybe, Bu. Ya, Feby, silakan Feby. Principles of diagram preparation. 1. Use clear and consistent details. 2. Arrange process flow from top to bottom or left to right. 3. Apply standard symbols consistently. 4. Provide labels for process and data flows. 5. Avoid unnecessary crossing lines. Yang terakhir, verify diagrams with relevant stakeholders. Oke, thank you Feby. Good. Kita lihat ya, apa sih yang harus disiapkan, dasar-dasar apa yang harus kita siapkan dalam membuat diagram. The first is use clear and consistent titles. Jadi kasih judul yang jelas. Misalnya diagram pembayaran pasien di rumah sakit, ya harus jelas gitu loh, apa saja yang terlibat. Arrange process flow from top to bottom or left to right. Jadi dia mengarrange gitu ya, memastikan prosesnya itu alur prosesnya itu mau dari atas ke bawah atau dari kiri ke kanan. Bu, biasanya yang apa, Bu? Biasanya sih dari kiri ke kanan biasanya terjadi di yang lazimnya digunakan ya. Dalam flowchart, dalam DFD itu dari kiri ke kanan. Apply standard symbols consistently. Nah, ini harus konsisten. Jangan nanti pakainya sekarang ini, besok ini, nggak boleh. Karena ada beberapa simbol-simbol yang memang digunakan gitu ya pada praktiknya. Dan biasanya dalam SOP itu dikenalkan dulu simbol-simbol apa yang digunakan dalam perusahaan tersebut. Modelnya seperti apa gitu. Misalnya nyimpen datanya bagaimana? Apakah dia segitiga biasa atau segitiga kebalik gitu ya. Kemudian yang keempat, provide labels. Jadi menambahkan atau menempatkan label ya. Menambahkan label untuk proses and data flow. Nanti kita lihat ya seperti apa sih Bu maksudnya. Avoid unnecessary crossing line. Jadi menyedikitkan, kalau bisa menghindari garis-garis yang saling bertabrakan. Jadi kalau bisa jangan bertabrakan gitu ya. Jadi kalau bertabrakan tuh pusing bacanya nanti. Jadi pastikan bahwa dia terintegrasi tapi tidak bertabrakan. Jadi avoid unnecessary. Jadi hapus aja garis-garis itu yang nggak penting gitu ya. Verify diagram with relevant stakeholder. Jadi verifikasi diagram itu dengan orang-orang atau pihak-pihak yang memang berhubungan. Kalau nggak berhubungan nggak usah. Misalnya perusahaannya apa? Perusahaannya jasanya apa? Perbankan. Tiba-tiba dia mengutamakan hasil ladang, ya nggak provide gitu ya, hal itu ya nggak relevan. Yuk next. Sebelum lanjut teman-teman, ada yang mau ditanyakan? Ini ada simbol DFD ya. Ada yang mau ditanyakan dari slide sebelumnya gitu? Tidak ada Ibu. Oh, tidak ya. Oke, lanjut ya. Ini untuk simbol DFD ya teman-teman. Nanti kita akan belajar DFD itu dari level 0 sampai level 2. Nah, nanti di literatur rujukan yang digunakan itu kalian ada satu website yang saya sertakan dan kalian bisa baca dari situ contoh-contoh dari DFD. Dan itu cukup mudah ya untuk dipahami. Kalau misalnya Bu, saya nggak mau yang bahasa Inggris ya, cari yang berbahasa Indonesia boleh ya. Nah, notasinya adalah untuk external entity. Ini saya yang menjelaskan ya untuk label ini. Kemudian simbolnya seperti apa sih ya notasi dari external entity, proses, data store, dan data flow. Nah, DeMarco sama Gen
ini memiliki dua notasi atau simbol yang berbeda, di mana simbol yang berbeda itu ada di poin 2 dan 3, proses dan data store. Sementara untuk external entity dan data flow-nya itu masih sama ya, garis dan juga dia persegi. Ya, next. Nah, ini untuk simbol flowchart. Nah, ini yang tadi provide label, misalnya saja proses itu dilihat di situ prosesnya apa, ditulis. Misalnya persegi paling kiri atas itu proses ditulis. Misalnya prosesnya apa? Menginput data gitu ya. Terus kemudian terminal. Terminal ini start atau end, mulai atau akhir. Kemudian input jadi ada alternatif proses. Kemudian itu data bentuknya jajaran genjang. Misal data di situ data piutang ya, receivable data, kemudian mungkin payable data gitu. Nah, di bawahnya terminal atas itu mulai end atau start atau end, itu bawahnya ada apa tuh? Redefine proses. Jadi proses-proses tambahan ya. Nah, kemudian ada bentuk decision yes or no gitu. Kemudian ada database bentuk seperti ini berarti dia disimpan dalam server ya teman-teman ya. Bisa di SCAD server gitu. Kemudian delay, ini display ya, bukan delay nih, display. Display itu adalah sajian di layar misalnya komputer gitu. Dia terlihat di layar komputer. Kemudian apa nih? Segitiga merge. Jadi penggabungan. Tapi bisa juga simbol seperti ini adalah simbol menyimpan ya. Menyimpan permanen atau menyimpan tidak permanen. Kalau permanen itu ke atas, kalau tidak permanen ke bawah. Kemudian preparation. Nah, ini persiapannya. Kemudian manual input. Nah, manual input itu dia input manual, misalnya aja nama konsumen gitu ya. Manual operation dia mengoperasionalkan secara manual, misalnya saja mencetak bukti transaksi. Nah, itu manual operation. Misalnya menandatangani bukti. Nah, dua yang paling kanan bawah ini merupakan konektor penghubung. Jadi misalnya dalam satu halaman gitu ya, ada penghubungan antara misalnya dari nasabah konsumen ke kasir misalnya atau teller. Nah, itu bentuknya lingkaran. Tapi kalau udah beda halaman flowchart itu bentuknya seperti yang paling bawah kanan. Apa nih namanya? Diamond kebalik kali ya. Segi 5 kebalik. Off page reference atau dia konektor antar page. Yuk, next. Nih ya, ini udah kelihatan simbol-simbolnya. Jadi nanti udah langsung hafal simbol dokumen gimana. Dikenal dulu, kemudian ntar insya Allah bisa dihafalin ya. Yuk, next. Nah, ini kita udah masukin contoh-contoh ya teman-teman ya. Ini contoh untuk information flow yang naratif ya. Sistem documentation yang naratif sistem. Case receipt. Ada yang mau bacakan contoh dari penerimaan kas dengan bentuk narasi? Silakan. Saya, Ibu. Nur Aulia, udah belum Nur? Aulia. Iya, Ibu. Nur Aulia. Example of information flow. Bentar, Yuhu. Tadi kamu udah baca belum? Belum. Oke, lanjut. Example of information flow case receipt. First, customer submits payment evidence to the cashier. Second, cashier records the transaction into the system and issues a receipt. Third, the system updates the general ledger and generates a report for the finance manager. Good. And fourth, flowcharts illustrate relationships among process, documents, and data storage. Oke, very good. Thank you Nur Aulia. Ini untuk penerimaan kas ya. Pertama, customer mengirimkan bukti pembayaran ke kasir gitu. Ya saya mau bayar gitu ya. Kemudian yang kedua, ini kita bayangkan kita sedang secara manual ya. Kasir record, kasir mencatat
transaksi apa saja gitu ke dalam sistem, misalnya dia beli buku apa, beli apa gitu ya. And issues and receipt, dan menyerahkan buktinya ya, menyimpan bukti. The system updates the general ledger and apa nih? Aduh tulisannya. Pasti bacanya tuh. Generates a report for the finance manager. Jadi nanti si sistem ini akan mengupdate berapa sih tambahannya dari transaksi tersebut. Dia masuk ke GL nih ya, kemudian dia mengenerate, nanti akan melakukan proses sampai dia memberikan laporan kepada financial manager. Kemudian apabila ada flowchart ini mengilustrasikan hubungan antara proses dokumentasi dan data, penyimpanan data ya, untuk cash receipt atau penerimaan kas. Next. Nah, kalau ini untuk diagram representation, teman-teman perhatikan dulu sebelum nanti ada teman yang membacakan bahwa yang di bold itu yang di bawah start dari customer, endingnya adalah manager. Ini proses paling sederhana ya. Customer dia menggunakan deposit slip ya, slip pembayaran. Kasir dia menerima pembayaran kemudian input ke dalam sistem. Database dia akan menghasilkan laporan harian. Digunakan untuk siapa laporan harian? Untuk manajer. Kalau laporan keuangan bisa jadi untuk seluruh pengguna laporan keuangan. Nah, narasinya monggo ada yang bacakan? Bu. Bu. Silakan Rizky. Example flow diagram representation cash receipt. The first customer submit a deposit slip to the cashier as a proof of payment. Second, the cashier records the transaction into the system or system input and issues a receipt if applicable. The third, the system updates the database with the transaction details. The fourth, a daily report is generated from the database and submit to the manager for review and monitoring. Oke, bedanya kalau yang tadi narasi sama dengan yang ini adalah kalau ini narasinya mengikuti dari alur yang sudah ada. Sementara kalau yang tadi itu sampai flowchart disebut gitu, padahal flowchartnya nggak ada gitu ya. Tapi dia menarasikan bahwa sebuah sistem penerimaan kas seperti itu. Nah, apa bedanya narasi yang tadi dengan yang ini, dengan yang ada diagram ini? Kalau yang tadi benar-benar pure narasi tanpa ada diagram, jadi nggak ada contoh, nggak ada gambaran apapun mengenai diagram. Sementara untuk yang diagram representation in this slide, kalian bisa lihat bahwa ada diagramnya, gitu ya. Halo? Ada diagramnya. Ya kemana sih ini kok hilangnya ya? Sebentar ya teman-teman. Ada diagramnya dan ada penjelasannya di bawah. Apa nih ya? Siapa yang mau nanya? Ibu mau maaf saya izin off cam karena sinyalnya saya jadi kurang bagus Bu, jadi putus-putus. Iya sama. Yang penting kamu fokus ya. Makasih Jihan atas informasinya. Oke, itu untuk perbedaan antara narasi dan diagram representation ya. Jadi intinya kalau diagram itu cuma begitu doang. Nah, diagram ini bisa dikembangkan tadi pakai flowchart, DFD, BPD, BPMN, kemudian ERD. Kalian mau pakai yang mana? Bebas Bu, ya terserah sama kondisi perusahaan, keputusan perusahaan terserah. Tapi yang lazim itu rata-rata sih banyakkan flowchart ya, menggunakan flowchart karena lebih familiar dan lebih mudah dimengerti. Next. Sebelum masuk ke example di FD, teman-teman perhatikan. Nanti ada flowchart, ada macam-macam ya, ada di FD ini. Ini kalau kalian magang ya, misalnya kalian di situ pencatatan laporannya ada pencatatan petty cash pada PT Angin Ribut, misalnya kalian kerja magangnya di PT Angin Ribut. Maka kalian harus membuat flowchart mengenai petty cash, apakah penerimaan petty cash, flowchartnya seperti apa, proses flowchart pengeluaran dana menggunakan petty cash gitu. Jadi seperti itu. Jadi materi SIA ini akan bermanfaat terutama untuk kalian yang membuat laporan magang, karena kalau untuk SIA ini tidak diperkenankan untuk tidak diperkenankan untuk tugas akhir atau skripsi kalian. Jadi nanti skripsi kalian atau tugas akhir kalian itu menggunakan yang lebih daripada flowchart ya, daripada sistem. Oke,
lihat baik-baik DFD online shopping system ya teman-teman. Nah, ini ada sebuah sistem online shop. Nah, apa saja? Mohon dibantu Anazril yang paling kiri atas, administrator, kasih kursornya ke situ. Nah, administrator ini dalam mensupport online shopping system ini dia add modify books. Jadi ada beberapa modul ya, update item tracking detail. Jadi dia mengupdate selalu gitu ya detail dari penelusuran. Nah, outputnya apa nih? Dari inputnya kan tadi itu ya, book sama tracking update. Outputnya apa? Manajemen Information System Report. Jadi report atau laporan dari manajemen informasi sistem ini. Ya. Nah, dalam online shop sistem ini, on shop ini ada customer. Customer support apa sih? Customer itu support search book. Nah, ini kan karena dia toko buku ya, jadi dia bagaimana mencari buku gitu. Buy item, bagaimana membeli buku gitu ya. Nah, si konsumen itu mencari buku, membeli buku, dan membayar buku. Nah, sementara outputnya apa? Ini kan proses ya, sistem yang bulat ini proses. Nah, kemudian outputnya apa? Give item tracking details. Jadi nanti si customer ini bisa mendapatkan details trackingnya gitu ya, penelusuran buku apa yang mau dia beli. Kemudian yang selanjutnya adalah generate invoice. Jadi dia menerima invoice, kalau dia sudah milih ya dia harus bayar gitu ya. Jadi dikasih invoice. Nah, dalam sistem online shopping system ini lihat judulnya di bawah ya. Konteks level DFD online shopping system. Jadi dia DFD level 0 ya. Level 0 cuma begini. Yuk kita lihat lanjutannya DFD level 1. Nah, teman-teman bisa lihat ya, judul paling bawah level 1 DFD online shopping system. Nah, di dalam DFD level 1 ini dia menggambarkan bahwa di dalam sistem online shop itu isinya ini. Ada proses online shopping master module. Ada order processing module, kemudian shopping report module, kemudian ada order tracking module, dan terakhir customer and security management module. Jadi dalam sistem itu ada 5 proses utama ya, yang memang dia modul ini adalah aplikasi maksudnya. Master aplikasinya, kemudian ada proses, ada order prosesnya, aplikasi mengordernya bagaimana, terus aplikasi report shopping pembelajarannya dia, kemudian order trackingnya seperti apa gitu ya. Nah, ini gambaran sistem. Kita ambil satu ya teman-teman, karena nanti kita akan masuk ke level 3 di FD, level 2. Ini level 1. Level 2 misalnya saja nanti dalam satu yang paling atas sebelah kiri, online shopping master module. Ini dalam proses ini apa aja sih yang terkait? Teman-teman bisa lihat ya. Nanti di dalamnya itu ada proses-proses yang menggambarkan add or edit item kategori. Jadi bisa menambahkan atau mengedit kategori pilihan. Add or edit kategori record yang sudah dicatat ya. Kemudian add or edit supplier record, dan yang terakhir add or edit city and state record. Jadi ketika kalian online shop, misalnya buku ya, contohnya dia beli buku nih, toko buku online. Pastikan bahwa kalian bisa menambah atau mengedit kategori yang mau dibeli, menambah atau mengedit pesanan record ya, pencatatan pesanan, add or edit supplier record. Jadi mau suppliernya diganti atau ditambahkan. Yang terakhir add or edit city and state record. Jadi dia bisa menambahkan atau mengedit kota atau negara lain. Nah, kita ngambil satu dulu ya, sampel ya. Ini kita akan bedah di dalam online shopping master module. Itu ada level 2 DFD level 2. Level 2 DFD. Atau DFD level 2 kalau bahasa Indonesianya. Yuk. Next slide. Nah, di dalam tadi level 1 itu ada apa sih tadi? Saya lupa lagi tuh. Yang ke kiri coba sebentar, Nazril. Apa namanya? Online shopping master modul ya. Dalam online shopping master modul ini isinya di dalamnya ada beberapa proses. Nah, ini yang tadi saya bilang ya. Ada yang pertama item master modul. Kemudian di sini ada supplier modul, karena kan dia bisa ganti supplier tadi ya.
Ada city and state modul, dia bisa ganti kota maupun negara tempat dia mesen. Ada item kategori jenis yang dipesan. Nah ini nanti ada lagi nih, kita bicara misalnya item kategori, ada add new kategori sama edit kategori. Nah ini nanti ada proses lagi di dalamnya add new kategori sama edit kategori prosesnya. Jadi di masing-masing proses yang ada ini, yang lingkaran ini teman-teman, itu ada lagi proses di dalamnya. Ada lagi proses di dalamnya. Ada lagi proses di dalamnya, seperti itu ya. Jadi dalam hal ini teman-teman, dia benar-benar sampai tidak ada proses lagi di dalamnya. Gitu ya, sampai benar-benar udah selesai. Gitu. Di sistem tersebut udah selesai, udah nggak ada lagi yang bisa dibedah. Nah, jadi bisa dianalogikan bahwa di FD ini merupakan membedah sebuah proses sampai proses terkecil. Hingga proses itu benar-benar didetailkan, baik pengguna maupun tadi ya desainer sistemnya, usernya, ya penggunanya, analysisnya, kemudian manajemennya, customernya, itu semua memahami proses ini sampai detail. Seperti itu. Nah biasanya di FD ini dibangun atau didesain sebelum melakukan proses flowchart gitu ya. Jadi dia tahu nanti flowchartnya itu apa aja isinya. Jadi nanti bisa disempurnakan dengan flowchart. Itu. Sampai sini teman-teman bisa memahami? Jadi tadi dari DFG. Ibu, izin bertanya. Boleh. Yuk. Kalau yang item database kan itu panahnya ada 2. Maksudnya gimana, Bu? Yang mana nih? Item database yang mana nih? Yang atas ini Yang ya? atas. Ujung Oke. panahnya ada 2. Oke, jadi dalam item master modul ini, item database itu ada jenis-jenis database itu supportnya berbalik. Jadi dia take and give. Jadi kalau untuk contohnya new item detail itu hanya take give saja, nggak take gitu ya. Kalau contoh yang take ini adalah item report, itu take ya. Dia ngambil data dari master modul untuk membuat laporan. Nah, kalau untuk give saja dia new apa tuh? New apa sih tulisannya? New item detail. Jadi item yang detailnya apa saja sama item update item stock itu adalah give. Nah, kalau untuk yang item database dia take and give. Misalnya saja di dalam item database ini ada nama supplier ya, nama supplier. Nah, nanti nama supplier itu dia terus bergerak. Artinya apa? Misalnya taruhlah supplier A, dia punya stok apa? Item detail sama item stock. Nah, nanti reportnya apa? Item report. Makanya dia R dalam garis miring W. Dia read dibaca dan dia bisa ditulis gitu loh. Paham enggak? Oke, paham Ibu. Makasih. Kalau ya sama-sama. Jadi kalau misalnya cari teman itu jangan yang cuma kita ngasih terus atau kita nerima terus, ya yang take and give lah gitu maksudnya. Jadi datanya berubah, saling support gitu ya. Bisa dipahami ya. Baik, Ibu. Misalnya saja apalagi contohnya, Bu, item database read-nya apa? Dia membaca supplier detail misalnya. Ada supplier detail, tapi supplier detail ini mungkin ada perubahan ya. Misalnya nama perusahaannya misalnya PT ABC. PT ABC itu bertempat misalnya di Jakarta Selatan. Dia pindah gitu. Dia pindah. Jadi item database-nya itu akan dirubah. Gitu, seperti itu ya. Kira-kira bisa dipahami nggak? Insya Allah bisa, Ibu. Alhamdulillah. Oke, yang lain? Yang lain? Insya Allah. Alhamdulillah, Ibu. Udah ya. Boleh lanjut? Boleh. Oke. Nah, ini logical di FD dan versus physical di FD. Teman-teman bisa lihat di sini ya. Untuk physical di FD ini alurnya ada application form. Fisik, bentuknya fisik ya teman-teman ya. Dia ngisi cek application. Jadi kalau buat perusahaan ada form aplikasi masuk ke kita cek secara fisik. Jadi dia biasanya printed, kalaupun dia pakai
pakai sistem gitu ya, artinya dia dalam bentuk, contohnya apa namanya, Google apa namanya, Google apa deh yang Google Form, misalnya contohnya Google Form ya. Ini contoh-contoh untuk physical DFD. Bu, apakah Google Form itu bentuknya fisik secara digital? Artinya dia hanya bentuknya benar-benar input sebuah aplikasi formulir aplikasi gitu ya. Jadi nanti kalau kita ngecek namanya siapa, misalnya presensi hari ini isi Google Form, ya sudah cuma tulis nama sama hadirnya jam berapa misalnya gitu ya, nomor teleponnya berapa, itu namanya physical DFD. Jadi dia ada proses cek application form, kemudian ada application masternya. Misalnya kalau Google Form itu berarti application masternya tetap dia connect dengan MS Excel atau Microsoft Excel. Nah, kalau logical DFD dia ada proses kayak pengambilan keputusan di dalamnya. Contohnya untuk purchase order, ada pesanan pembelian gitu ya, ada order pembelian, pesanan pembelian. Nah, ini dia ada proses validasi purchase order. Dia diterima enggak sih pesanan pembeliannya? Misalnya dia mau ngambil secara kredit, bagaimana kemampuan nanti ke depannya dia membayar kredit, jangan sampai kredit macet loh. Itu logical DFD. Nah, validated purchase order itu benar-benar dilakukan antara yes or no. Ya, mungkin ada sedikit keluangan. Oh iya, ini konsumen kita income sebulannya 10 juta. Dia ngambil mobil dengan cicilan 9.500.000. Logical DFD-nya diterima atau enggak konsumen itu? Halo? Enggak, Bu. Enggak. Kenapa? Karena sisanya 500.000 doang. Iya, buat bensin aja nggak bisa sebulan, apalagi buat makan. Oh, ternyata dia ada additional information. Istrinya dagang, sebulan net income-nya 20 juta. Bagaimana logical DFD-nya? Receive or not? Nerima atau enggak? Approve or not? Menyetujui enggak? Approve. Kenapa? Karena sisanya masih banyak, Bu. Oke, karena ada informasi tambahan dalam bentuk dia ada other income, other net income-nya itu 20 juta. Jadi kalau misalnya dia nggak bisa bayar dari gaji dia masih punya other income. Ya, itu adalah logical DFD. Paham, teman-teman? Jadi kalau physical itu tidak ada pengambilan keputusan, dia cuma cek-cek biasa aja. Oh ya, namanya Rizky Dwi hadir perkuliahan siang ini. Buktinya apa? Ada fotonya misalnya. Udah selesai. Gitu ya. Sementara kalau logical DFD dia ada proses pengambilan keputusan di dalamnya. Yes or no, approve it or no, gitu ya. Alhamdulillah. Lanjut. Nah, sekarang documentation and control flow. Teman-teman, dalam dokumentasi dan control flow ini kita memerlukan pengawasan dari luar ya. Siapa pengawas dari luar dan pemeriksa dari luar, yaitu auditor. Yuk, sok atuh ada yang mau bacakan? Yang belum. Saya, Bu. Yuk, Jihan. Jihan belum baca nih? Belum, Bu. Oh, yuk baca yuk. Ibu maaf ya, Ibu off cam. Nggak apa-apa. Saya juga off cam, kalau nggak saya nanti mental-mental. Ayo lanjut yuk. Documentation and control flow. Romney emphasize the importance of internal control in every system documentation. First, segregation of duties, separating the function of recording, storing, and authorizing. Second, pre-number documents to facilitate the audit trail. The last trail, a complete record of data movement from source to report. Oke, nice. Thank you, Jihan. Makasih ya. Nah, kita lihat di sini, Ya, Ibu. dokumentasi dan kontrol itu, pengawasan itu gimana sih? Pengawasan itu bisa dilakukan juga pemeriksaan sekaligus ya. Romney emphasize the importance of internal control in every system documentation. Jadi, Romney ini menekankan, emphasize, bahwa penting banget sebuah internal control dalam semua
and every system, semua sistem dokumentasi. Caranya gimana? Yang pertama segregation of duties, pemisahan tanggung jawab. Dia membagi the function of recording, storing, and authorizing. Jadi siapa sih orang-orang atau fungsi-fungsi nanti yang merecord, yang merekam, yang catat? Berarti yang mencatat akuntansi, berarti departemen akuntansi. Yang menstoring, yang menyimpan, berarti di sini ada yang menyimpan apa? Bagian apakah ini? Misalnya bagian database, bagian IT-nya yang menyimpan. Kemudian yang mengotorisasi siapa? Bagian finance. Gitu ya, itu segregation of duties. Intinya pemisahan tugas dan tanggung jawab. Pre-numbered document to facilitate the audit trail. Jadi pre-numbered dokumen ini memfasilitasi audit trail. Jadi penelusuran audit namanya trail. Jadi ketika pre-numbered dokumen itu dokumennya bernomor urut cetak. Jadi nomor 1, 2, 3, 1000 sekian ada. Misalnya penerimaan kas ya. CR 0001, CR 0002 itu benar-benar pre-numbered. Benar-benar tercetak. Bu bisa Bu di tukang cetak bisa. Ya. Dia bandel misalnya dalam satu bundle itu dia rangkap 2. Nah, nomor cetaknya nomor 1 sampai 50, berarti dia ada 50 lembar karena di 2 rangkap jadi 100 lembar. Bisa Bu, bisa. Nah, ini adalah merupakan salah satu dokumen fisik. Kalau dokumen fisik udah nggak bisa diapa-apain, dia udah pre-numbered. Jadi kalau ada hilang 1, misalnya dari nomor 89 total 100, nomor 90-nya nggak ada nih, berarti itu udah salah satu indikasi fraud. Ingat ya teman-teman, kalian akuntan. Kalian juga bisa menjadi akuntan pemeriksa, ya, yaitu auditor. Jadi salah satu contohnya kalau misalnya ada 1 hilang, berarti ada indikasi fraud. Langsung aja kalian kalau ketika jadi auditor udah tingkat alarm fraudnya itu, kecurigaan itu harus tinggi. Jadi memang harus penuh suuzon kalau jadi seorang auditor. Bu, dosa dong? Enggak, karena kan memang kita di situ sense kita harus ini kemana nih? 1 dokumen kemana hilang? Kalau misalnya, oh iya Bu, maaf ini sudah di-avoid, udah ditanda tangan bahwa dokumen ini nggak bisa kepake. Ada, berarti, oh nggak bisa dibuang gitu aja ya Mbak, ya Mas. Mbak, Mas, Bapak, Ibu harus filing. Ini dokumen yang avoid, yang nggak diterima atau sudah tidak bisa digunakan. Jadi kami sebagai auditor bisa memastikan bahwa dokumen tersebut real dan sudah ada tanda tangan approval bahwa dokumen tersebut tidak lagi digunakan karena salah misalnya. Seperti itu ya. Itu fungsinya pre-numbered. Jadi kalau bisa terbuktikan ke kita bahwa dia punya filing dokumen yang salah, kita nggak masalah. Jadi kalau udah dikasih begitu ya jangan cari-cari kesalahan juga, gitu ya. Kita bukan malaikat aja juga cuma nyatet gitu kan. Dalam hal kita audit, kita memang berusaha mencari kelemahannya di mana supaya kita bisa menyarankan manajemen meningkatkan kinerjanya, meningkatkan kontrolnya. Jadi bukan mencari kesalahan, ingat ya. Auditor itu bukan lambe turah. Gitu. Ya, kalau lambe turah itu nyari kesalahan kemudian sounding ke orang lain. Nah, kalau auditor itu enggak. Nyari kesalahan, kelemahan, ini loh kesalahan Anda, ini kelemahan Anda. Besok diperbaiki ya manajemen. Itu tujuannya auditor ya. Oke, next audit trail. Audit trail itu penelusuran audit ya. Jadi audit trail ini biasanya terjadi di audit fieldwork, audit pengerjaan lapangan. Dia ngapain? Dia benar-benar memastikan bahwa complete record, catatan yang lengkap dari data, pergerakan data dari sumbernya awalnya sampai dengan laporannya. Contohnya gini ya, kita ini lagi ngomongin bagian audit ya teman-teman. Misalnya teman-teman melihat, oh iya di sini ada kewajiban perusahaan sebesar, misalnya tagihan perusahaan, piutang. Tagihan perusahaan sebesar 500 juta. Kemudian kalian lihat tuh, kalau misalnya accounting, itu kan dia mendevelop dari transaksi sampai laporan keuangan. Kalau auditing, auditornya orangnya itu merusak, mendistract gitu ya, ngerusak gitu. Maksudnya ngerusak gimana Bu? Lihat, oh laporan keuangan account receivable-nya 500 juta, tagihannya 500 juta. Dicek tuh dia rusak, dia bedah itu yang namanya worksheet-nya, kemudian
dia lihat itu adjustment-nya, dia lihat lagi ledger-nya, kemudian dia lihat jurnalnya, dia lihat bukti transaksinya. Benar nggak dia ada tagihan 500 juta? Kemudian sampai di situ, Bu? Enggak. Kita harus pastikan ke para debitur kita, orang yang punya utang ke kita, atau orang yang akan kita tagih nilai 500 jutanya itu, memastikan benar nggak you punya utang dengan perusahaan yang saya lagi audit ini 500 juta. Praktiknya banyak utang fiktif, piutang fiktif, hanya untuk menaikkan aset. Nah, menarik kan ilmu audit? Makanya nanti kalau pelajaran auditing, kalian jangan tidur, karena itu sangat menarik. Saya menyukai dunia audit itu dari saya semester 7. Ya, saya udah ikut-ikut audit. Gitu, seperti itu. Nah, nanti auditing ini membuat si auditor, orang yang mengaudit, memastikan bahwa saya Ainul yakin, saya melihat dengan bukti yang real. Misalnya lagi contoh, ada aset perusahaan vehicles. Bener nggak nih dicatat? Bener, masuk ke dalam sistem informasi akuntansi. Wah, ada aset. Dilihat di situ, oh iya ada mobil direktur senilai 2 miliar. Oh iya, pakai apa dia 2 miliar? Dia pakai BMW, kalau Lamborghini 2 triliun nggak dapat. Nah, 2 miliar di situ ditulis. Bener nggak? Kalian sebagai auditor harus memastikan bahwa vehicles-nya ada. Oh, ada Bu bentuknya, Bu. BMW tipe terbaru 2 miliar. Oke. Selesai sampai situ auditor? No. Cek surat-suratnya. Cek pajaknya. Surat-suratnya itu mobil itu atas nama siapa? Perusahaan atau bukan? Kalau atas nama direktur nggak boleh diakuin perusahaan, maaf. Misalnya ditulis di situ atas nama misalnya siapa aja yang ada di sini. Misalnya punya Fanya, tulis di situ. Direkturnya namanya Fanya, amin ya Allah rabbal alamin. Nah, padahal perusahaannya PT Sejahtera dan Mensejahterakan. Tapi nama asetnya di situ, vehicles-nya BMW seri terbaru, nilainya 2 miliar, atas nama Fanya. Ya nggak boleh. Dia harus dikeluarkan dari laporan keuangan, dikeluarkan dari modal perusahaan. Itu ya. Bisa dipahami di sini teman-teman? Betapa informasi ini sangat penting, terutama dalam penelusuran audit atau audit trail yang dilakukan pada proses audit fieldwork, audit pengerjaan lapangan. Pokoknya kalau dia ngomongin audit, saya nggak ada berhenti. Saya pernah aja di auditor tidur setengah jam dalam 24 jam karena mencari bukti. Wah, nikmat banget memang. Nah, kalau bukan pencinta pekerjaan, saya workaholic. Kalau saya belum selesai, saya belum berhenti. Bukan kalau nggak diingetin sama ibu saya, kamu harus istirahat. Itu saya nggak tidur. Karena benar-benar depan laptop aja. Kalau dulu kan PC ya. Saya masih tahun 2021, 2022 itu masih PC. Saya pakai PC kerjanya, belum laptop. Laptop itu baru di 2007 atau 2008 itu saya punya laptop. Gitu teman-teman. Mudah-mudahan membangkitkan semangat kalian bahwa ingat baik-baik ya. Extra es krim. Berapa penghasilan seorang auditor? Saya belum auditor yang hasilnya sampai beratus-ratus, tapi sebagai gambaran ya, ketika sebuah proses audit dilaksanakan, itu terkecilnya itu sekitar 25 sampai 30 juta ya untuk 1 tahun laporan keuangan. Dan itu dibagi tim, bukan buat kita doang. Tapi kalau bentuknya perusahaannya besar ya, saya punya teman dia mengaudit Astra. Dia benar-benar keliling Indonesia buat ngaudit, bahkan sampai ke Singapura buat memastikan bahwa Astra benar pencatatannya ya. Dia ke Kalimantan juga. Nah, dia sekali audit, dia bukan timnya ya, dia bukan di itu nggak dibayar tim. Jadi dia seorang diri sebagai supervisor audit itu dapat 1 Innova sekali ngaudit Astra. Gitu, apalagi kalau dia udah di Big Four. Kalian harus tahu, auditor itu punya kantor akuntan publik namanya ya. Ya, jadi kantor akuntan publik itu kalau dia rate-nya Big Four, dia mainannya per jam. Jadi kalian dibayar berapa per jam? Itu pakai dolar hitungannya. Ada nggak Bu mahasiswa UHAMKA yang kerja di Big Four? Ada. Bahkan yang kerja di kantor akuntan publik di Singapura ada, kakak kelas kalian. Jadi jangan ditanya lagi asetnya ya kalau sama orang-orang yang begitu. So, saya doakan kalian yang berminat jadi auditor nanti bisa kerja di audit KAP Big Four. Amin ya Allah. Amin, amin ya Allah. Amin. Kencang, kencang.
Amin. Amin ya Allah. Amin ya Allah, amin. Amin. Tapi nanti jangan kayak teman saya ya, sama-sama nikahnya sama-sama auditor gitu ya. Jadi ketemu itu setahun cuma 2 kali karena suaminya stay di Amerika. Dia di EY Amerika, dia sementara dia di Deloitte Indonesia. Suami istri auditor. Jadi setahun cuma 2 kali ketemu. Kadang-kadang ketemunya cuma di bandara nganterin baju gitu, nganterin oleh-oleh, balik terbang lagi suaminya gitu. Jadi nggak pernah ketemu. 5 tahun nikah belum punya anak karena nggak pernah ketemu ya. Oke. Carilah biasanya yang beda. Kalau mau sama-sama akuntan, yang satunya pajak kayak saya, yang satunya akuntan, auditor gitu. Oke, makasih extra screennya udah selesai. Next slide yuk. Nazril. Oke, case study. Nah, pasti deh kalau sama bulan tuh ada case study. Maaf ya, saya PR-nya banyakan berkelompok supaya kalian nggak bete. Nah, dalam case study ini, teman-teman, kalian diminta membuat simbol flowchart berdasarkan ISO. Ya, berdasarkan ISO standar. Tulis tangan. Jadi nanti tulis tangan yang ada di masukkan di dalam buku kalian, yang disubmit hanya satu aja dari kelompok ya. Satu orang satu. Tadinya ini tugas individu tapi nggak jadi tugas individu teman-teman. Tugas kelompok. Nah itu nanti difotokan bersamaan dengan file format dari flowchart ya. Simbol flowchart kalian buat dengan Excel. Ada di Excel ataupun di Word gitu ya. Kalian bikin ya, bukan copy paste. Enggak, kalian tapi bikin simbol-simbolnya itu simbol flowchart ada di simbol baik dia Excel maupun Word. Bu, jadi 2 Bu pengerjanya, yes. Yang satunya itu bisa kalian simpan di buku. Jadi kalian sudah menulis, tangan kalian sudah mengingat. Yang satunya dalam bentuk soft copy. Kenapa Bu mesti 2-2? Nanti yang satunya bisa kalian kirim ke email masing-masing kelompok dan email saya. Jadi kalau kalian butuh suatu saat simbol flowchart anytime gitu, mungkin 5 tahun 6 tahun lagi kalian butuh buat tempat kerjaan, kalian bisa search simbol flowchart by ISO. Paham? Paham Ibu. Oke. Yang kedua, cari di Google. Mana aja Bu, mana aja boleh, tapi sertakan sumbernya. Ya. Untuk flowchart sederhana. Kita nanti akan mempelajari flowchart itu lebih banyak ketika bicara siklus produksi, siklus penerimaan kas, pengeluaran kas. Jadi saya nggak terlalu menggambarkan dulu sekarang. Yang penting kalian tahu simbol, tahu bentuk sederhananya. Nanti kita sama-sama dalam di siklus. Gitu ya teman-teman ya. Karena kalau kelamaan di sini nanti kita bisa 1 jam lagi ngomongin flowchart. Bisakah dipahami? Yang mau tanya Bu, yang kedua ini berarti nggak harus accounting ya? Pokoknya flowchart simple aja. Iya, flowchart simple aja. Misalnya flowchart penerimaan karyawan, boleh, nggak masalah. Karena transaksi itu ada yang keuangan, financial transaction, ada non-financial transaction, ada transaksi keuangan dan non-keuangan. Jadi bebas. Yang penting kalian bisa melihat bahwa simbol ini dipakai di sini. Itu aja tujuannya. Oke, Bisa Bu. dipahami Dika dan teman-teman? Bisa, Ibu Ibu. mau bertanya, Silakan, Nin. untuk yang softnya itu kan dikirim ke email, itu satu orang satu apa per kelompok perwakilan aja, Bu? Kelompok, baik dia tulisan tangan maupun soft file jadikan satu. Ingat baik-baik ya, nanti kalian tuliskan di situ di resultnya itu nama kelompok kalian, tapi di filenya cukup tulis misalnya 5U kelompok berapa gitu ya. Misalnya 5U kelompok 1 sistem informasi akuntansi. Udah gitu aja nama filenya, di nama judul suratnya, judul emailnya. Nah nanti nama kalian ada di, boleh di narasi emailnya ataupun di filenya gitu ya. Bisa dipahami teman-teman? Baik, Ibu. Ibu mau nanya Bu. Boleh, sok atau yuk. Ini berarti kan kita disuruh bikin voucher itu, kita berarti bikin yang
apa yang logo-logonya itu yang kayak proses terminal gitu-gitu ya Bu ya? Betul. Berarti kita nggak bikin kayak alurnya ya? Bikin alurnya, misalnya fungsinya siapa aja yang terlibat, misalnya ada konsumen, ada bagian produksi, bagian gudang, bagian pencatatan akuntansi, bagian keuangan, itu tetap harus dicatat. Kalian boleh cari contoh flowchart misalnya tadi ya. Kalau tadi Dika pengen lihat penerimaan karyawan, ya sudah. Contoh flowchart penerimaan mahasiswa baru, ya sudah silakan. Contoh flowchart penerimaan kas, pengeluaran kas, contoh flowchart penggajian, contoh flowchart produksi, contoh flowchart pembelian bahan baku. Jadi ambil salah satu, nggak usah banyak-banyak. Tapi di dalam flowchart tersebut tentunya ada departemen atau fungsi yang terlibat, ya. Nah, di situ baru masuk di dalamnya itu simbol-simbol. Apabila memang dibutuhkan, misalnya di situ ada flowchart dokumen BKK. Apaan tuh BKK? Kalau kalian nanti khawatir bingung, tuliskan di bawahnya BKK sama dengan penjelasan atau explanation. BKK sama dengan bukti kas keluar, BKM sama dengan bukti kas masuk. Itu dokumen, gitu ya. Bisa dipahami, Nazril? Tadi siapa yang nanya? Saputra, Iya. Nazril. Iya Bu, Insya Allah Bu. Alhamdulillah. Yang lain ada yang mau tanyakan? Kalau nggak ada, boleh lanjut ya. Ya, oke, kita udah sampai pada bagian penutupan. Yuk, next slide. Summary. Ada yang mau bacakan summary-nya? Ingat-ingat ini nilai. Isan, Bu. Fanya Oh, emang belum? Belum. Isan Oh, aja, iya. Bu. Isan, oke. Yuk, San. Summary, this session focus on the principle and practice of system documentation within an accounting information system or AIS. System Yes. documentation serve as a structure representation of the components, data flow, and interrelationship among the various elements of a system. It Yes. plays a critical role in facilitating understanding, communication, control, and auditing. Oke, thank you Isan. Good. Jadi summary-nya yang pertama, ini fokusnya kita ya pada pemahaman dasar dan praktek dari sistem pendokumentasian sistem ya. Yang kedua, sistem dokumentasi ini membantu mempresentasikan struktur dalam bentuk komponen, database, data flow, ataupun hubungan internal dalam berbagai elemen sistem ya. Kemudian ini juga memainkan peranan penting untuk memfasilitasi pemahaman, pengkomunikasian, pengawasan, dan pemeriksaan dalam sistem informasi akuntansi. Next slide. Nah, Zril, oke. Nih ya, ini tadi ada tambahan kenapa saya ganti. Yang poin paling bawah ini saya ambil dari 1, 2, 3 Project Lab ya. Kalau buku 1, buku yang atas itu udah tahu lah ya. Bukunya Romney, James Ohold. Saya tambahkan dari Botnar ya teman-teman. Tahun 2020. Nah, ini ada artikel 1, 2, 3 Project Lab, What is Data Flow Diagram, Symbol and Example. Jadi teman-teman nanti bisa cek di sini 123projectlab.com ya. Ini teman-teman di situ ada banyak DFD. Jadi tadi gambar-gambar yang tadi saya ambil dari sini ya teman-teman ya. Literaturnya dari artikel ini. Nah, yang dikembangkan oleh 1, 2, 3 Project Lab. Dan di situ nanti kalian bisa juga melihat DFD dari yang lain, dari perusahaan jenis yang lain. Kemudian ada juga contoh-contoh sederhana yang memudahkan kalian memahami bagaimana sih itu DFD gitu ya. Yuk, next. Any question? Wah, kalau ada any question ini berarti the second slide last. Dua slide terakhir. Ada yang mau nanya?
sekarang saya gantian nanya, ada nggak yang belum ngumpulin tugasnya? Ada nggak? Sudah, Bu. Perwakilan doang kan ya Bu, satu kelompok satu. Betul. Betul. Ibu, Bentar ya, ada izin tamu ya. bertanya. Boleh, bentar dulu, sebentar. Pak, silakan Pak. Bentar ya, kulkas saya lampunya mati. Bentar. Masuk aja Pak. Bentar saya mau nutup kelas dulu ya Pak. Oke. Gimana, siapa tadi yang mau nanya? Saya Ibu. Ya. Untuk deadline tugasnya kapan Bu? Pengumpulannya? Hari Senin jam 9. Oke, baik Ibu. Yang belum mengumpulkan tugas kemarin, hari ini masih saya tunggu sampai jam 3 ya. Lewat jam 3 saya nolkan kalau nggak ada. Oke. Sudah? Yuk, last slide yuk. Slide terakhir. Ayo silakan, slide terakhir. Nih udah kesempatan terakhir, yang belum dapat nilai silakan buat hari ini. Saya Ibu. Ya, silakan Alma. Allah niscaya akan mengangkat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah maha teliti terhadap yang kamu kerjakan. Quran Surat Mujadalah surat ke-58 ayat 11. Oke. Terima kasih Alma. Terima kasih semua. Makasih buat hari ini. Sebelum nanti saya serahkan ke Nazril. Yang buka tadi siapa? Nazril ya? Saya Bu. izin absen dulu ya teman-teman ya. Bentar. Mana ya? Nazril boleh di slideshow lagi nggak? Saya mau lihat judulnya nih. Oh, ya, sebentar Ibu mau tuh. Apa sih judulnya? Bacain dong, maaf. Ini nggak kelihatan nih. Documentation. Judulnya tadi documentation apa? Documentation System and Information Flow in ICE. Dulu, sebentar. Information And System. Oh. Documentation System and Information Flow in ICE. Information Flow. Yeah, information flow Information in ICE. Flow in Accounting. Accounting Information System. Izin absen ya. Nisa Aryani. Hadir, Bu. Ihsan Nur Muhammad. Hadir, Bu. Febi Aulia Mahmud. Hadir, Bu. Andika Surya Putra. Hadir, Bu. Fanya Tri Maulidia Arifin. Hadir, Bu. Rahma Ayunia Fauzia. Hadir Bu. Syauki Mulia Agma. Hadir, Bu. Gadis Setia Rahayu. Hadir, Ibu. Nazril Oka Saputra. Hadir. Alma Sofia Putri Al-Faltoni. Hadir, Ibu. Jihan Azahra. Hadir, Ibu. Nida Nur Huwaidah El Hakim. Hadir, Ibu. Nanda Ayu Dwi Kusuma Putri. Hadir, Ibu. Isabila Setiani. Hadir, Ibu. Rizka Ananda Putri. Hadir, Ibu. Azahra Islami Ramadan. Hadir, Ibu. Anindya Pratiwi. Hadir, Ibu.
Rizky Dwi Itami, Hadir, Bu. Nur Aulia Putri, Hadir, Ibu. Hafifah Muslimah. Hadir, Ibu. Alhamdulillah, tabarakallah, hadir semua ya. Terima kasih baik teman-teman untuk perkuliahan di siang hari ini. Apabila masih ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan di WA Group. Kalau saya belum respon, Hafifah boleh dibantu chat saya. Kalau saya masih belum respon juga, tolong ditelepon ya. Bu, tolong ituin yang di grup gitu ya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila dalam penyampaian materi di siang hari ini saya ada yang khilaf, menyinggung, tidak